Lo tahu nggak sih, kalau barang-barang yang lo pakai itu belum tentu halal. Atau makanan favorit yang tiap hari lo makan itu belum jelas komposisinya. Atau jangan-jangan lifestyle lo saat ini melenceng dari kata halal. Sekarang tuh halal lifestyle bukan cuma penting, tapi wajib banget buat lo yang pengen hidup lebih clean, mindful, dan tetap on point. Nah, Bank Indonesia bareng Apji ngadain program acara yang berjudul 4WRD. Di sini kita bisa belajar gimana cara ngebus gaya hidup halal yang relevan banget sama era digital. Bayangin, lo bisa tetap enjoy hidup modern, nongkrong di coffee shop hits, shopping barang hype, tapi semuanya sesuai prinsip halal. Nah, untuk ngebahas itu semua, di episode kali ini kita bakalan ngobrol bareng Ibu Siti Rahmawati. Dia adalah analis senior kelompok edukasi, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Ada juga Pak Ari Prianto, sebagai analis senior fungsi implementasi kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia DKI Jakarta. Terus ada juga pelaku usaha, Ibu Riri Puspita, yang juga Ketua APJI Jakarta. Mereka semua bahkan kasih insight tentang implementasi halal lifestyle. Nah, dari background mereka semua, kita kebayangkan bakalan sedaging apa isi episode kali ini. Jadi, tonton selengkapnya biar lu dapat insight baru. Sebenarnya mengapa sih Mbak Wati hidup halal ini menjadi penting gitu ya diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, di masyarakat tentunya, dan seperti apa sih Mbak urgensinya gitu ya? Mohon diceritakan sedikit mungkin Mbak Wati ya. Jadi Mas Arief, kalau kita ngomong tentang halal lifestyle ya, Betul. di situ ada, kita pasti tanya dulu nih apa itu halal ya. Mungkin di sini nggak semuanya dari muslim ya. Jadi kalau di terminologi halal sendiri adalah segala sesuatu yang boleh dilakukan, boleh dikonsumsi dan boleh dimanfaatkan seperti itu ya. Jadi tidak bertentangan dengan syariat di dalam agama Islam karena sudah diatur mana yang halal, mana yang haram. Di Islam sendiri ada tiga pengelompokan ya, tiga pengelompokan untuk halal. Yang pertama adalah harus bebas dari zat yang diharamkan ya, misalnya bebas dari yang jelas-jelas dilarang adalah babi gitu ya, lalu alkohol gitu yang memabukkan, narkoba dan sebagainya. Lalu yang dimensi kehalalan yang kedua adalah diperoleh dari cara-cara yang halal, tidak melalui perilaku yang dolim, misalnya dari korupsi gitu ya, atau dari menindas atau mendolimi orang lain gitu ya. Menindas ini contoh-contohnya banyak sekali ya. Kalau dalam Ramadan ini biasanya kan orang-orang menyampaikan kok harga barang-barang bisa naik sih di Ramadan gitu ya. Padahal kita makanya dari 3 kali jadi 2 kali gitu. Kenapa bisa naik? Dan ini barangkali juga bisa saja karena ada kasus di dalam Islam namanya ihtikar, penimbunan, rekayasa penawaran di sana atau monopoli. Nah ini juga hal-hal yang dilarang di dalam Islam gitu ya. Ada juga rekayasa permintaan, mengadakan order fiktif itu juga bisa Bayi Najasyi itu juga dilarang di dalam Islam, termasuk juga sumber pembiayaannya. Dari sini kalau kita ngomong halal, pasti biasanya pasarannya toyib ya, bukan Bang Toyib yang nggak pernah pulang gitu ya. Seperti lagu ya kalau Bang Toyib Bu Wati ya. Iya, kalau toyib ini adalah segala sesuatu yang sifatnya baik, memberikan kebaikan bagi diri kita ya. Misalnya kita mengkonsumsi makanan yang sehat gitu ya, karena untuk menunjang kesehatan kita. Nah, gaya hidup halal sendiri gitu ya, halal lifestyle ini mengandung dimensi dua itu, mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik bagi tubuh kita maupun bagi lingkungan kita, termasuk mungkin mengkonsumsi produk atau jasa yang tidak merusak lingkungan. Nah, ini juga termasuk juga dalam dimensi halal lifestyle. Jadi kita membantu melestarikan bumi ya, untuk menjaga hak-hak keturunan kita ya, seperti itu ke depannya. Itu dimensi halal lifestyle. Lalu mengapa sih halal lifestyle itu perlu gitu ya? Karena yang pertama tentu saja sebagai seorang muslim ini ibaratnya seperti manifestasi ketaatan kita ya pada ajaran agama gitu ya. Sudah ada aturannya, maka sebagai orang yang beriman maka kita juga harus mentaatinya. Yang kedua, dimensi kedua adalah untuk mendukung budaya etis ya, atau berkelanjutan ya. Jadi
karena halal lifestyle tadi juga mendukung untuk sesuatu yang ramah lingkungan, sustainable, maka kita juga harus dukung gitu ya. Termasuk juga dari sisi ekonominya, Mas. Dari sisi ekonominya kita juga bisa menyampaikan bahwa ibaratnya sepertinya sederhana halal lifestyle ini, tapi ternyata jika kita membantu mengkonsumsi produk dan jasa halal gitu ya, maka itu akan memberikan dampak yang cukup besar pada perekonomian kita. Sebagai informasi Bapak Ibu ya, dimensi atau cakupan halal lifestyle ini bukan hanya tentang makanan aja, tetapi sangat luas sekali. Di sini saya tanya, siapa yang sudah punya rekening di bank syariah? Ada yang punya? Ada, alhamdulillah gitu ya. Itu juga bagian dari halal lifestyle. Jadi halal lifestyle itu cakupannya selain mengkonsumsi makanan halal yang pertama. Lalu yang kedua adalah menggunakan modest fashion atau fashion yang modest, yang menutup, yang sopan gitu ya, bukan hanya menutup aurat tapi juga sopan gitu ya. Lalu yang ketiga, dimensi ketiga adalah kita menggunakan atau mendukung pariwisata ramah muslim ya. Pariwisata ramah muslim ini beda dengan bukan berarti kita wisatanya ke masjid gitu ya atau ke tempat ibadah, bukan, tetapi destinasi wisata termasuk mungkin seperti ini ya. Ini kan juga termasuk event yang mendukung pariwisata gitu kan ya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan kalau menurut pariwisata ramah muslim. Yang pertama adalah ketersediaan tempat ibadah yang memadai gitu. Jadi kita setelah habis makan nanti bisa sholat di sini. Kalau sudah ada fasilitasnya berarti masuk wisata ramah muslim. Lalu yang kedua adalah adanya makanan yang halal ya bagi pengunjung muslim. Yang ketiga adalah adanya fasilitas sanitasi gitu ya, air bersih untuk bersuci ya bagi masyarakat muslim. Itu sudah disebut pariwisata ramah muslim. Lalu sektor yang selanjutnya adalah ada juga sektor keuangan syariah ya. Keuangan syariah itu ada 2 sisi, keuangan komersial maupun keuangan sosial. Keuangan komersial ini seperti perbankan syariah atau mungkin yang punya investasi ya, saham syariah atau di suku, surat berharga itu ya. Ada 3 hal utama yang harus kita hindari, yaitu apa? Ghorim. Ghorim itu ada kepanjangannya. Kita perlu hindari goror atau ketidakpastian ya, seperti tipu-tipu jualan bilangnya jualan A, ternyata yang dikirim barangnya nggak sama gitu ya. Lalu yang terminologi kedua adalah riba ya, riba atau tambahan-tambahan gitu ya, yang memang sejatinya diharamkan ya dari sejak zaman Babilonia gitu ya. Lalu yang ketiga adalah maisir atau mungkin kita sebutnya judi ya, termasuk judul nih yang lagi ngehit itu ya, kita juga harus hindari karena banyak sekali aplikasi judul yang dibalik berkamuflase dengan game online. Nah, lalu halal lifestyle yang selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana kita menggunakan skincare atau kosmetik halal ini ya bagi teman-teman yang cewek-cewek terutama ya. Lalu juga farmasi halal, serta sektor terakhir adalah media and recreation seperti itu. Jadi aspeknya luas sekali Mas, sehingga ada urgensinya adalah manfaat bagi ketaatan kita sisi agama, lalu dari sisi kesehatan kita juga, dan dari sisi ekonomi juga ada benefitnya seperti itu. Oke, jadi memang artinya sangat penting sekali ya untuk gaya hidup halal ini ya Bu ya. Tadi ada beberapa aspek yang disebutkan Ibu, tentunya terkait juga dengan membangun ekonomi bangsa termasuk dari sisi itu ya. Betul sekali. Oke, Bu Wati, sebenarnya saya juga masih bertanya-tanya gitu ya. Bang, kalau kita ngomongin masalah Bank Indonesia gitu mungkin ya. Mungkin teman-teman di sini kalau ngomongin Bank Indonesia kira-kira apa yang ada di pikirannya? Apa? Uang kali ya. Kalau ngomongin BI pasti yang kepikiran tuh uang, apalagi sekarang lagi rame-ramenya tukar uang mau lebaran gitu ya. Pasti kepikirannya uang gitu ya Bu. Tapi ternyata BI juga ada dari sisi mendukung gitu ya Bu, dari ekonomi halal ini ya, ataupun ekonomi keuangan syariahnya. Nah sebenarnya sejauh apa sih bahwa peran Bank Indonesia dalam penerapan gaya hidup halal ini Mbak? Iya, terima kasih Mas Sarif atas pertanyaannya. Jadi kalau ngomong BI orang taunya pertama apa? Tukar uang gitu ya, atau cetak uang ya kan sekarang lagi ngehit itu ya. Lalu ada juga nih sekarang yang diluncurkan ini ya terkait digitalisasi sistem pembayaran gitu ya. Sebenarnya kalau tugas utama BI kan ada 3 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga stabilitas moneter, indikatornya adalah inflasi dan nilai tukar. Lalu ada stabilitas sistem keuangan gitu ya. Dan yang ketiga adalah stabilitas sistem pembayaran. Nah di samping 3 kebijakan utama itu, BI juga punya kebijakan pendukung.
di antaranya adalah kebijakan pengembangan UMKM dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Jadi selalu ada hubungannya karena ekonomi syariah itu, Mas Arif, sekarang sudah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di dunia, bukan hanya Indonesia ya. Dan ketika kita ngomong ekonomi syariah bukan hanya eksklusif bagi muslim aja loh ya, tetapi ini berlaku universal gitu ya bagi semuanya. Kita lihatlah negara-negara sekarang itu ya, tetangga kita gitu ya, Thailand ya. Thailand itu sudah mendeklarasikan diri gitu ya untuk menjadi pusat dapur halal dunia. Ya, jadi kalau kita mungkin sering jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, banyak toko-toko Asia itu yang didominasi oleh orang Thailand karena memang mereka sudah ada cita-cita untuk menjadi dapur halal dunia. Lalu eksportir baju muslim terbesar ke Timur Tengah sekarang kira-kira negara mana? Negara Cina. Ya, jadi kalau kita itu mungkin lagi umrah atau haji, beli haji gitu ya, beli gamis, beli sajadah gitu ya, beli kopiah itu ternyata dari Cina Bapak Ibu ya. Lalu untuk eksportir atau produsen daging sapi halal terbesar dunia sekarang siapa? Australia dan New Zealand. Dan eksportir unggas halal ya ke Timur Tengah sekarang adalah negara Brazil, sekaligus Brazil itu adalah eksportir produk halal terbesar sedunia itu. Jadi itu negara-negara non muslim semua, belum yang Jepang sekarang lagi gencarnya menggarap pariwisata ramah muslim, Korea dengan kosmetik halal, Perancis dengan farmasi halalnya, lalu juga ada dari UK ya, dari Inggris itu juga menjadi pusat keuangan syariah terbesar di dunia barat. Nah, ini berarti memperlihatkan bagaimana kita bisa mengembangkan ekonomi syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut. Gitu dah. Di BI sendiri, Mas boleh menambahkan satu lagi ya, memiliki fungsi sebagai air ya Bapak Ibu ya, akselerator, inisiator, dan regulator. Jadi kita juga mengakselerasi program-program pengembangan ekonomi syariah ini seperti yang sekarang ini melalui edukasi literasi ini juga dalam rangka untuk mengakselerasi inisiatif kita banyak sekali gitu ya, termasuk inisiatif di untuk mendukung ekosistem produk halal itu ya, UMKM-nya, lalu juga ada instrumen-instrumen keuangan syariah seperti suku gitu ya, itu CWOS yang dilingkan dengan keuangan sosial syariah itu juga dari Bank Indonesia, dan regulator pun kita juga mengatur ya, bagaimana kita mengatur pasar keuangan syariah itu ya biar bisa stabil ya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan kita. Begitu Mas Ari. Oke, keren banget penjelasannya ya dari Bu Wati ini, bahwa memang sebenarnya BI itu sangat mendukung gitu ya Mbak dalam pengembangan ekonomi syariah gitu ya, tadi dengan air gitu ya. BI sebagai akselerator, inisiator, dan tentunya ada dari sisi regulatornya. Oke, berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk Bu Wati. Nah teman-teman, nanti jangan lupa kalau teman-teman ini boleh nanya gitu ya, di akhir sesi ini ada pertanyaan, silakan karena ada hadiah menariknya juga gitu ya. Nah makanya dipantengin sampai akhir acara ini. Baik Bu Wati, terima kasih, dan selanjutnya saya coba untuk pindah sedikit ke Ibu yang di belah sana, Bu Riri ya. Nah Bu Riri, kalau kita ngomongin masalah pelaku usaha gitu ya Bu, UMKM ini kan kayaknya mayoritas di sini UMKM Bu Riri ya. Nah bagaimana sih Bu sebenarnya pelaku usaha ini melihat signifikansi penerapan gaya hidup halal gitu ya dalam mendukung kemajuan usaha, khususnya terkait sertifikasi halalnya juga kayaknya sangat penting gitu Bu. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Mungkin saya sedikit cerita tentang APJI dulu ya Pak ya. Baik. Jadi APJI adalah Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia yang memang di dalamnya adalah pengusaha-pengusaha jasa boga yang bergerak di bidang catering. Catering itu sendiri ada catering industri, catering corporate, dan catering wedding. Kemudian pengusaha restoran, pemilik kafe, kemudian bahan kemasan, frozen food, dan produk-produk UMKM seperti yang ada sekarang ini. Jadi memang di dalamnya sangat variatif dan memang pastinya akan sangat berkaitan dengan halal. Karena halal ini sendiri, kalau kita bicaranya produk makanan, berarti kan produk dari apa yang kita olah juga harus mengandung kehalalan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dari prosesnya juga mengandung halal juga, dan pendistribusiannya juga harus juga bisa dipertanggungjawabkan kehalalannya. Jadi kalau anak-anak Gen Z sekarang itu lebih kritis, artinya untuk makanan itu ingredientnya itu sangat-sangat diperhatikan. Artinya
tingkat dari pertanggungjawaban dari makanan itu sendiri, yaitu kehalalannya itu sangat-sangat diperhatikan. Halal itu kan identik dengan sehat, ya. Artinya ini juga menjadi pola hidup sehat yang memang juga diperhatikan juga untuk anak-anak muda sekarang, gitu sih. Oke, jadi artinya memang terkait dengan sertifikasi ini dipandang sangat perlu gitu Bu Riri ya. Perlu Karena tadi banget. kan anak-anak sekarang, orang-orang sekarang tuh kalau mau beli makanan pasti meriksa dulu gitu ya. Ini Iya. ingredients-nya apa Apa? nih? Sudah halal belum ya gitu ya. Makanya sertifikasi juga sangat diperlukan gitu dalam industri di halal ini. Oke, selanjutnya terkait dengan ABJI nih Bu. Bagaimana ABJI ini dapat mengajak serta gitu ya pelaku usaha lain dan masyarakat untuk menjalankan gaya hidup halal. Apa yang sudah dilakukan ABJI gitu maksudnya Bu, kayak bagaimana mengajak masyarakat agar gaya hidup halal ini dijalankan gitu ya. Baik, kalau di ABJI sendiri kan memang ada di dalamnya unsur sertifikasi pelatihan untuk para pengusahanya atau pelaku usahanya, sehingganya untuk mengedukasikan itu biasanya kami tuh ada yang namanya mengajak untuk siapa yang belum mendapatkan sertifikasi halal. Cuman memang Bapak, dalam hal ini banyak isu di luar sana bahwa yang namanya mendapatkan sertifikasi halal ini identik mahal Gitu ya. Nah, saya sih sangat apa ya namanya istilah sangat mohon sekali gitu, terutama dengan pemerintah dalam hal ini bagaimana mengedukasi kehalalan itu mungkin lebih mudah untuk didapat dan pastinya mungkin lebih ekonomis gitu sih Pak. Oke, jadi memang ada terkesan gitu ya Bu bahwa sertifikasi halal ini mahal gitu di masyarakat. Iya, betul. Artinya memang ABJI sendiri perlu dukungan pemerintah gitu ya Bu untuk mendukung sertifikasi ini agar mudah didapat gitu ya. Jadi pelaku usaha juga semakin berkembangnya juga semakin mudah Betul dengan sekali. adanya sertifikasi halal ini. Baik, terima kasih Bu Riri dan kita berikan tepuk tangan kembali kepada Bu Riri tadi sudah menyampaikan terkait dengan apa itu ABJI gitu ya Bu, dukungan ABJI terhadap gaya hidup halal gitu ya. Nah teman-teman mungkin di sini ada yang mau buka gitu ya, mau buka usaha terus pingin sertifikasi gitu ya, ada mungkin yang punya usaha tapi belum punya sertifikasi halalnya. Mungkin ada gitu ya, nanti tertarik bisa ada nanti dukungan, harapannya dari pemerintah ada dukungan yang kuat gitu ya Bu terkait dengan hal ini. Baik, terima kasih Bu Riri, kita coba lanjut karena waktunya juga sudah mulai mendekati bukber nih kayaknya ya teman-teman. Jangan khawatir, kayaknya Bapak Ibu dari penyelenggara kayaknya sudah menyiapkan juga gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir tidak dapat bukber di sini. Oke, kita lanjut. Di sana yang paling ganteng di ujung sana ada Pak Ari. Pak Ari ini tadi oh iya ada Bapak ya. Oke, Pak Ari tadi kan disebutkan bahwa dari sisi halal lifestyle gitu ya, Mbak Wati menyebutkan bahwa salah satu pilarnya adalah terkait dengan keuangan syariah gitu ya, keuangan syariah di negara kita. Salah satu aspeknya tadi benar di gaya hidup halal ini terkait dengan keuangan inklusif. Kemudian sejauh mana sih Pak Ari sebenarnya yang dapat diterapkan dalam transaksi sistem pembayaran digital saat ini dalam mendukung ekonomi syariah ataupun gaya hidup halal ini Pak Ari? Kalau dari pandangan Pak Ari sendiri. Baik, kalau tadi Ibu Riri sudah mengatakan bahwa, dan memang sudah terbukti bahwa UMKM merupakan soko gurunya perekonomian Indonesia di zaman krisis, juga UMKM lah yang menunjang perekonomian kita. Kemudian juga tadi Mbak Wati, Kakak Wati sudah ceritakan bahwa ekonomi keuangan syariah ala lifestyle adalah suatu keniscayaan. Tadi juga Ibu Arli sudah mengatakan bahwa digitalisasi adalah suatu keniscayaan. Pertanyaan besar yang tersisa buat saya, buat kita semua adalah bagaimana cara menggabungkan tiga kekuatan besar tadi supaya menjadi sesuatu yang luar biasa sekali gitu. Betul. Atau tepatnya dari sisi digitalisasi, bisakah digitalisasi, khususnya digitalisasi sistem pembayaran ini memfasilitasi halal lifestyle tadi menuju sesuatu yang sifatnya inklusif dan UMKM itu ada di dalamnya gitu. Saya lagi pikir-pikir nih, kayaknya sih saya yakin bisa dan harusnya memang bisa, karena kalau kita menilik lagi sepertinya memang tujuannya digitalisasi sistem pembayaran itu adalah itu. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem digital yang kondusif
dan dia tumbuhnya inklusif, termasuk pada elemen-elemen syariah dan UMKM, harusnya seperti itu. Kalau kita merujuk pada tadi Ibu Arli, Pak Yosa sebagai yang membidani blueprint sistem pembayaran Indonesia tahun 2025 dan 2030, itu jelas sekali bahwa kita memang perlu menavigasi sistem pembayaran kita ke depan. Tapi muncul dan lahirnya itu karena apa? Muncul dan lahirnya itu Bapak dan Ibu karena kita punya peluang besar sebenarnya. Yang pertama, populasi kita besar, tapi sayangnya banyak yang unbanked, banyak yang belum terbang. Yang kedua, lanskap digital kita memang luar biasa. Pengguna digital kita luar biasa banyaknya, pelakunya juga luar biasa. Jadi teman-teman dari e-commerce, teman-teman dari fintech itu luar biasa. Nah, dengan adanya digitalisasi SP ini, digitalisasi SP inilah yang menangkap potensi-potensi besar tersebut, diajak onboarding ke layanan keuangan digital, lalu aksesnya diperluas, lalu dikoneksikan dengan sistem yang lebih besar lagi dan kesempatan yang lebih besar. Konkretnya apa kalau di bidang syariah? Tadi Bu Wati sudah katakan, Kakak Wati sudah katakan, kita bisa masuk lewat pilar keuangan ya Bu Wati ya. Nah, pilar keuangan ini kan tadi ada dua tuh ya. Yang pertama pilar keuangan komersil, yang keduanya pilar keuangan sosial. Nah, kalau di pilar keuangan komersil, tolong saya dikoreksi Bu Wati kalau saya keliru. Tapi prinsip dasar syariahnya adalah harta pribadi dan pendapatan itu harus terdistribusi dan mengalir. Nah, untuk itulah para pelaku ekonomi syariah, terutama UMKM syariah ini, harus memanfaatkan instrumen-instrumen yang bisa memungkinkan dananya mengalir. Salah satunya adalah sistem pembayaran digital, dalam hal ini KRIS. Tapi memang berarti ada urgensi buat kita untuk memberikan literasi yang cukup dan kapasitas yang cukup pada teman-teman dari UMKM syariah. Yang kedua itu adalah yang pilar sosial tadi. Nah, ini juga tolong dikoreksi lagi ya Ibu Ustazah. Yang saya pahami itu prinsip dasarnya adalah memang kita perlu melakukan kepedulian sosial terhadap hal-hal yang bersifat kepentingan publik. Nah, sebenarnya digitalisasi SP ini juga bisa dimanfaatkan untuk itu. Tadi Bu Wati bilang, misalnya untuk Jiswaf, bisa kita lakukan itu. Untuk pemberdayaan rumah ibadah, untuk kegiatan sosial, itu bisa banget gitu. Bahkan success story-nya udah banyak, mungkin Bapak dan Ibu juga paham ya. Ada satu masjid di Jogja yang memang dia kebijakannya adalah menolkan dana masyarakatnya, supaya dana yang dititipkan ke pengurus masjid itu benar-benar tersampaikan dan efektif ke masyarakat. Kenapa mereka bisa pede seperti itu? Karena mereka yakin bakalan dapat dana lagi gitu. Karena apa? Karena mereka memanfaatkan produk-produk digital. Nah, kehadiran forward ini sebenarnya satu kesempatan buat kita untuk bisa sama-sama sinergi dan menghasilkan ide-ide kreatif untuk memungkinkan digitalisasi Jakarta yang makin oke. Baik untuk UMKM, baik untuk syariah, baik untuk perekonomian pada umumnya. Mungkin itu Pak Maulana. Oke, terima kasih. Artinya memang dari sisi pembayaran digital saat ini memang sangat mendukung gitu Pak Ari, dan artinya sangat penting gitu ya untuk mendorong si ekonomi syariah ini melalui keuangan syariah. Nah, satu lagi Pak Ari, tadi kan kita udah ngomongin dari awal ada beberapa pilar terkait dengan lifestyle, halal lifestyle gitu ya, kemudian didukung oleh Bu Ridi terkait dengan implementasi di pelaku usaha, dan terakhir di Pak Ari ada terkait dengan digital payment-nya gitu ya Pak. Nah, sebenarnya kan kita beli-beli gitu, misalkan kita transaksi tadi produk-produk halal yang sudah disebutkan, contohnya makanan gitu ya Pak. Dari B itu sebenarnya bagaimana gitu Pak, Bank Indonesia itu dapat mengupayakan hal tersebut dari sisi perlindungan konsumennya Pak Ari. Contohnya kayak misalkan di sini kan banyak kris gitu ya, menggunakan kris, ini ada pelindungan konsumennya nggak Pak Ari? Boleh diceritakan sedikit mungkin Pak? Baik. Ya, ini kembali karena ini terkait dengan halal lifestyle, saya akan coba membalikkan pada prinsip dasar syariahnya. Setahu saya itu dalam konstruksi transaksi muamalah itu harus didasari atas kerangka kerjasama, terus atas kerangka keadilan, atas kerangka transparansi gitu ya. Nah, untuk itulah
termasuk transaksi di sistem pembayaran harusnya dalam kerangka tersebut. Untuk itu, walaupun judulnya adalah perlindungan konsumen, tapi sebenarnya ini hal yang penting bukan cuma buat konsumennya, tetapi buat penyedia jasanya, jasa keuangan, jasa SP-nya juga itu sangat luar biasa pentingnya gitu. Itu luar biasa deh pentingnya. Nah, konsumen itu memang memerlukan sekali tentunya penyedia jasa pembayaran yang paham tentang konsep-konsep pelindungan konsumen, taat dan patuh kepadanya. Demikian juga penyedia jasanya itu membutuhkan konsumen yang tahu hak dan kewajibannya. Dengan begini transaksi itu bisa berjalan dengan efektif. Terus nanti industrinya makin matang, dampaknya terhadap perekonomian makin konkret. Disinilah masuknya juga sebenarnya kepentingan kita Bank Indonesia sebagai regulator. Kita perlu menjaga keyakinan dan kenyamanan masyarakat terhadap satu produk instrumen pembayaran misalnya. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh BI untuk memastikan hal itu? Betul. Wah, ini berlapis-lapis di pasalnya. Sampai malam nggak kelar gitu ya kalau dijelasin ya. Saya cepatin aja karena kita kan mau bukber. Yang pertama Bapak dan Ibu, Bank Indonesia itu punya kewajiban, punya kewenangan untuk melakukan pengaturan. Benar. Jadi pertama kita terbitkan peraturan mengenai perlindungan konsumen yang baik, yang mengacu kepada best practice internasional. Yang kedua, kita juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan skema perizinan dan pengawasan. Jadi teman-teman dari industri yang mau calon gitu ya, calon penyedia jasa pembayaran yang masuk ke industri SP, itu pasti harus memenuhi sekian banyak kriteria dari perizinan. Setelah beliaunya lulus, beliau masuk ke skema berikutnya, yaitu skema pengawasan. Jadi dicek lagi, dicek ulang lagi, di assessment lagi, diperiksa lagi benar-benar seperti apa implementasi perlindungan konsumennya. Yang ketiga, Bank Indonesia itu melakukan penanganan pengaduan juga. Jadi kita menyediakan skema yang bisa diambil oleh masyarakat untuk mengadukan problematikanya lah. Bank Indonesia juga ikut dalam kampanye besar tentunya dalam literasi perlindungan konsumen. Kita bekerja sama, misalnya sebut saja GBRPK, Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen, kerjasama antara kita dengan OJK dan juga dengan industri dengan berbagai temanya. Kebetulan kan di tahun ini temanya adalah PK, peduli, kenali, dan adukan. Kalau mau tahu lebih banyaknya, jangan ke saya deh, ke booth yang sebelah aja. Sudah saya cuma kasih teaser-teasernya aja. Nah, BI Jakarta mengenai perlindungan konsumen ini, kita menghadirkan yang namanya Protect Jakarta. Kalau di digitalisasinya tadi kita hadirkan Forward Jakarta, di perlindungan konsumennya kita hadirkan Protect Jakarta. Intinya adalah perlindungan konsumen harus hadir di setiap derap kemajuan inovasi, biar hak dan kewajiban kita semua terpenuhi. Mungkin itu Pak Moderator, terima kasih. Oke, terima kasih. Artinya memang BI DKI Jakarta ini sangat mendukung gitu ya Pak terkait dengan pelindungan konsumen. Misalkan teman-teman nih ada kendala gitu ya, teman-teman bisa mengadukan gitu ya ataupun melakukan penyelesaian gitu terhadap kendala terkait dengan di sistem pembayarannya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah kendala ketika scan kris mau bayar sudah ketarik tapi belum masuk gitu, pernah ada yang pernah? Nah, jangan bingung gitu ya. Nanti tadi sudah disebutkan Pak Ari bahwa ada pelindungan konsumennya gitu ya dari sisi sistem pembayaran. Oke, terima kasih banyak Pak Ari dan kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu kepada narasumber yang kece dan keren ini. Nah, saya ingatkan kembali sebelum tanya jawab tadi teman-teman sudah mengisi QR survei pemahaman terkait gaya hidup halal yang kita talkshow ini yang kita sudah bicarakan, sudah mengisi semuanya. Karena anyway, peserta dengan nilai di atas 75 dapat mengklaim voucher belanja di booth sana. Makanya jangan sampai kelewat ya. Silakan yang belum ngisi karena setelah ini nanti ada sesi tanya jawab sampai dengan nanti menjelang buka bersama gitu ya. Teman-teman bisa mengisi kembali si survei tersebut. Masih ada di layar ya? Oke, silakan. Oke, Pak Ari, Bu Wati, Bu Riri, mungkin kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Kayaknya teman-teman di sana sudah penasaran juga gitu ya terkait dengan talkshow ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah ada satu, mungkin dua boleh, masih cukup kayaknya ya, Pak Ari ya. Satu di sana, ada lagi mungkin. Dan anyway teman-teman, ini di sini ada hadiahnya juga gitu ya. Yang nanya tuh nggak hanya nanya aja. Nanti dari BI DKI Jakarta akan ada souvenir yang menarik juga. Baru satu, ada lagi? Oke, sudah dua. Boleh mungkin bisa dibantu untuk mic-nya ke yang penanya di sana.
Boleh disebutkan nanti pertanyaan untuk siapa dan kira-kira apa sih pertanyaannya? Sambil menunggu waktu buka ya. Sudah ngisi surveinya? Sudah semua ya? Oke. Silakan Mas, perkenalkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Gilang Ramadan dari Universitas Indonesia. Ingin bertanya ke Pak Ari ya Pak. Izin bertanya Pak. Jadi beberapa waktu lalu kan saya membaca mengenai cash wakaf link deposit gitu Pak. Deposito yang linkage gitu dengan wakaf. Nah itu akadnya seperti apa ya Pak? Dan pertanyaan terakhir Pak, ini agak iseng tapi saya betul-betul penasaran Pak untuk keuangan syariah, apalagi industri keuangan syariah di Indonesia yang semakin besar, channeling transmisi kebijakan moneternya itu melalui instrumen apa, dan biasanya kalau ada shock, misal seperti penurunan suku bunga, itu kan diukur impulsive response functionnya dari model DSGE. Nah itu kalau di keuangan syariah untuk mengukur shock tersebut menggunakan instrumen apa ya Pak ya? Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Kayaknya pertanyaannya ini agak-agak bikin lapar gitu ya Pak Ari ya. Mungkin nanti bisa dibantu jawab Pak Ari atau Mbak Wati gitu ya terkait dengan 2 poin pertanyaan tadi sebenarnya. Mungkin Pak Ari atau Bu Wati terlebih dahulu? Atau sekalian dulu ya, kita tampung dulu pertanyaan yang kedua, monggo, dengan Mas siapa? Oke, sebelumnya terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Rajwa dari Genbi Jakarta, dari UNJ. Halal lifestyle ini itu perkembangannya bagaimana gitu di Indonesia sendiri, khususnya di Jakarta gitu ya. Dan kalau mungkin untuk khusus Bank Indonesia ya, saya izin bertanya gitu. Kalau tadi saya bertanya mengenai perkembangan halal lifestyle gitu. Nah, mungkin bisa dihubungkan juga mungkin dengan mungkin outlook daripada korelasinya dengan mungkin pertumbuhan ekonomi ke depannya gitu. Oke, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Daging banget ya pertanyaannya ya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa langsung menjawab, Bu Wati, Pak Ari? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama dari Mas Gilang Ramadan, ini partnernya Indra Lesmana bukan ya? Bukan ya? Duo apa namanya, drummer ini. Mas Gilang, pertanyaan sangat luar biasa. Apa itu cash wakaf link deposit CWLD? Ini sangat kekinian ya pertanyaannya, karena ini instrumen baru diluncurkan sebenarnya. Jadi cash wakaf link deposit itu adalah gabungan antara keuangan komersial dan keuangan sosial. Ya. Dalam artian kita punya uang ya bisa didepositokan, lalu bagi hasilnya itu dimanfaatkan untuk sebagai proyek-proyek wakaf produktif atau proyek-proyek sosial seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu inovasi baru ya di keuangan sosial syariah maupun keuangan komersial, blended finance ya. Jadi misalnya kita punya uang, kita pengen berwakaf tapi kok ragu-ragu ya, karena selama ini persepsi di masyarakat itu wakaf cuma 3M Mas Arif. Masjid, makam, dan madrasah. Padahal dimensi wakaf itu luar biasa sekali ya. Kalau kita lihat itu wakaf itu pemanfaatannya dan prakteknya luar biasa sebenarnya. Misalnya kalau di Arab itu ya, mungkin yang pernah haji atau umroh tahu Zamzam Tower ya. Zamzam Tower itu adalah aset wakaf yang dimanfaatkan hasilnya. Jadi dibangun Zamzam Tower di lahan punyanya area Masjidil Haram. Lalu pemanfaatannya atau dana hasil itunya, keuntungannya dikembalikan lagi untuk pengelolaan Masjidil Haram seperti itu. Juga mungkin mekanisme endowment fund itu ya, yang mungkin banyak sekali kampus-kampus gede ya di luar negeri itu menggunakan skema endowment fund. Oxford, Harvard itu mereka dulu mengadopsi loh dari skema wakaf Turki Utsmani. Sekarang sudah menjadi dana kelola yang luar biasa. Cash wakaf link deposit ini adalah memfasilitasi masyarakat yang ingin mengamankan aset keuangannya dalam bentuk deposito. Deposito atau simpanan ini biasanya skemanya mudorobah Mas. Jadi akad bagi hasil ya, ada mudorib dan yang mempunyai uang ya untuk mendepositokan seperti tersebut. Nah, ketika misalnya saya mendepositokan 10 juta
di bank A ya, maka bagi hasilnya nanti langsung bisa disalurkan kepada mauquf alaih atau penerima manfaat wakaf. Nah, misalnya saya deposito dalam jangka waktu 3 tahun, maka setelah 3 tahun deposito tetap dikembalikan karena dana wakaf yang sekaligus deposito ini dijamin oleh LPS sampai dengan 2 miliar. Jadi kita masih nanti ketika jatuh tempo kita masih punya dana deposito kita itu masih aman. Sementara kita sudah punya pahala wakaf yang disebarluaskan di seluruh masyarakat seperti itu. Itu terkait CWLD. Jadi Bapak Ibu nanti bisa datang ke bank-bank syariah ya yang menjadi lembaga nadir ya, nadir wakaf uang ini. Dan bisa langsung tanya, Mbak saya ingin deposito tapi bagi hasil saya untuk disalurkan untuk proyek-proyek wakaf produktif. Ini Masya Allah ya, dapat dunia akhiratnya Insya Allah ini ya, dapat berkahnya. Cukup ya mungkin ya. Terjawab mungkin Mas Gilang ya? Oke, karena waktunya agak mepet nih kayaknya ya, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua aja langsung kali ya. Tadi semoga Mas Gilang nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut boleh dikonfirmasi kembali ya melalui bicara atau melalui BI Jakarta. Oke, pertanyaan kedua mungkin bisa dijawab langsung mungkin ya dari pertanyaannya, bagaimana sih pandangannya gitu tuh kalau untuk ke depan tuh industri halal tuh bagaimana gitu pandangan ke depannya, perkembangannya gitu ya. Mungkin Mbak Wati lagi ketemunya ya. Mas, saya sarankan nanti buka websitenya Bank Indonesia, search KEXI, Kajian Ekonomi Syariah Indonesia 2024, baru rilis 2 Februari kemarin. Itu lengkap sekali, kita kasih bagaimana perkembangan ekonomi syariah Indonesia plus outlook ke depannya. Tapi dapat kami sampaikan ya bahwa kalau sekarang kan kita bisa sampaikan kondisi ekonomi global itu sedang nggak baik-baik aja ya. Jadi sudah banyak indikasi-indikasi ke arah menuju stagflasi kalau sekarang ya. Jadi ekonominya stagnan, inflasinya relatif tinggi gitu ya. Nah, tetapi di ekonomi syariah alhamdulillah masih tumbuh gitu ya, masih tumbuh baik dari sisi ekonominya kita punya indikator yang namanya PDB syariah. Jadi PDB biasanya kita untuk mengukur size ekonomi, PDB syariah kita juga tumbuh, lalu aset keuangan dan juga pertumbuhan perbankan juga tumbuhnya cukup bagus ya. Jadi kami sih masih optimis untuk outlook ke depan ekonomi syariah masih menjadi sesuatu yang menjanjikan gitu ya, dan akan terus menjanjikan karena semakin banyak yang mengadopsi gitu ya nilai-nilai ekonomi syariah. Dan jangan khawatir karena tadi disampaikan ya oleh Ustadz Ari tadi ya bahwa ekonomi syariah itu memang memperhatikan prinsip-prinsip keadilan gitu ya, sangat dan mengakui hak individu maupun hak publik ya. Jadi beda dengan mungkin sistem ekonomi yang lainnya yang mungkin lebih cenderung ke individu atau mungkin cenderung ke hak negara gitu ya. Kalau ekonomi syariah berimbang gitu. Jadi insya Allah ekonomi syariah masih menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru ke depan. Terbukti sekarang makin banyak negara yang ingin mengadopsi. Terakhir kemarin dari Jepang itu juga berniat untuk belajar tentang suku ke Indonesia. Jadi luar biasa yang negara-negara di luar itu mereka memandang sangat perspektif sekali ekonomi syariah. Nah, kita sendiri yang menjadi penduduk terbesar kedua Muslim ya di dunia setelah Pakistan ya, itu menjadi pangsa pasar yang bagus, yang potensial. Nah, kita juga harus mampu mendorong ekonomi domestik kita, ekonomi lokal kita dengan mendukung penerapan gaya hidup halal, beli produk-produk halal gitu ya, lalu menggunakan jasa keuangan yang halal itu, dan mendorong pertumbuhan di sektor-sektor yang memang mendukung halal lifestyle tadi. Mungkin begitu, Mas. Oke, terima kasih luar biasa. Semoga tercerahkan, Mas ya. Oke, nanti kalau kurang lengkap tadi info buat bisa buka website Bank Indonesia gitu ya. Baik, kita berikan tepuk tangan kembali kepada narasumber kece dan keren kita hari ini. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita rekap saja untuk talkshow hari ini sebenarnya dalam menerapkan halal lifestyle, perkembangan transaksi digital dan tantangan bagi pelindungan konsumen perlu terus dilakukan, upaya memperkuat regulasi dan mengedukasi konsumen. Nah, kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu pelaku usaha tentunya yang ingin mengajukan sertifikasi halal, ini rasanya sangat penting gitu ya Bu, ada dukungan gitu ya. Yang ingin mengajukan sertifikasi halal dapat langsung mengakses di bpjh.halal.go.id, nanti langsung bisa diajukan di sana. Ini bentuk dari dukungan pemerintah tentunya ya, dari lembaga terkaitnya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang sekalian, akhirnya berakhir sudah rangkaian acara Halal Lifestyle in Islamic Finance kali ini.
ini ada pesan sponsor gitu ya. Ikuti terus info-info edukasi ekonomi dan keuangan terkini dari Bank Indonesia dengan follow IG Bank Indonesia @bankindonesia_indonesia dan IG. Oke, mohon maaf saya ulangi kembali kayaknya karena memang mau buka gitu ya. Jadi cepat-cepat kayaknya ngeja IG aja agak susah gitu ya karena perutnya sudah memanggil-manggil. Nah, teman-teman sudah ada yang follow IG Bank Indonesia dan IG-nya BI DKI Jakarta? Mana yang sudah? Sudah? Isi surveinya sudah? Oke, kalau belum sampai malam kita di sini ya. Kayaknya nggak bakal. Oke, silakan teman-teman yang belum follow dapat di-follow IG Bank Indonesia @bank_indonesia dan IG BI Jakarta @bank_indonesia Jakarta. Oke, ini juga Bu Wati punya IG juga ya dari ISEF ya. Tentunya tadi jangan lupa untuk follow dari ISEF ya, isef.id karena memang di sana banyak banget informasi mengenai halal lifestyle tentunya Bu ya dan ekonomi keuangan syariah. Oke, kayaknya ditutup dengan pantun lagi boleh? Boleh ya. Oke. Sandown Market ada di GPK dekat Gate 5. Oke, masih kurang semangat nih kayaknya ya. Jangan lupa main ke booth Bank Indonesia. Saatnya sadar gaya berdaya. Halal itu sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu narasumber yang kece-kece dan keren ini yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Saya Sari pamit undur diri dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbuka puasa.